Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita hari ini memasuki hadis yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama hadis ke-37 ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Subhanallah. Di sini dijelaskan rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita cek dulu. An Ibnu Abbas, berarti hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Sudah pernah belum kita membahas Abdullah ibnu Abbas? Hadis keberapa? Baik, berarti kita sudah pernah belajar ya, siapa itu Abdullah bin Abbas. Jika sudah pernah belajar, berarti kita langsung menuju ke hadisnya. Ya, di sini Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma ibu-ibu, huma berarti dalam bahasa Arab dua. Kemana arahnya? Siapa yang Allah ridhoi kepada mereka berdua? Yaitu kepada Abdullah ibnu Abbas dan kepada Abbas itu putranya siapa bu? Abdul Muthalib. Ya, Abbas itu kan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abbas pamannya Rasulullah SAW, berarti ayahnya Abbas adalah Abdul Muthalib. Jadi Abbas ini kakak beradik dengan Abu Talib, dengan Hamzah. Itu semuanya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua, huma itu kepada Abdullah bin Abbas dan kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Baik, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Kalau ada sebuah hadis di mana di situ dikatakan an rabbihi tabaraka wa ta'ala atau qala Allahu azza wa jal, berarti hadis ini disebut hadis apa bu? Hadisul Qudsi. Ya, apa perbedaan hadisul Qudsi dan hadis Nabawi? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Apa perbedaan antara hadis Qudsi dan hadis Nabawi? Serta apa perbedaan hadis Qudsi dengan Al-Quranul Karim? Jika belum ada yang mau mencoba, saya coba jelaskan sekali lagi ya bu. Nanti kalau ketemu dengan hadis-hadis seperti ini, maka insya Allah bisa menjawabnya. Baik, perbedaan antara Al-Quran dan hadis Qudsi dulu. Al-Quranul Karim itu lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Hadisul Qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadisun Nabawi adalah makna dan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Al-Quran, ini perbedaan antara tiga ini ya. Al-Quran dalam membacanya itu tergolong, atau Al-Quran bisa dibaca di dalam salat. Al-Quran itu bisa dibaca di dalam salat, tapi tidak dengan hadis Qudsi atau hadis Nabawi. Karena hadis Qudsi misalnya kita sholat mengatakan qala Allahu azza wa jalla, terus kita baca hadis Qudsi.
nggak boleh. Atau kita misalnya baca hadis nabawi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dalam salat itu pun tidak boleh. Jadi hadis qudsi dan hadis nabawi tidak bisa dipakai untuk salat. Sedangkan Al-Qur'anul Karim ayat-ayatnya bisa dipakai untuk salat. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an membacanya mendapatkan kebaikan satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ayat di dalam Al-Qur'anul Karim satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian kalau hadis nabawi dan hadis qudsi tidak demikian. Sudah ya ibu-ibu ya. Jadi ya tahu perbedaannya ya. Kalau hadis qudsi atau hadis nabawi kita baca satu hurufnya tidak mendapatkan 10 kebaikan. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita ada 19 huruf, kita dapat berapa? 190 kebaikan. Subhanallah. Baik, kemudian di sini dikatakan bahwa innallaha katabal hasanati wassayyiat. Subhanallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kebaikan dan semua keburukan. Semua kebaikan dan semua keburukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini teman-teman kita lanjutkan ya. Innallaha katabal hasanati wassayyiat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah menulis mana yang hasanat. Hasanat itu artinya kebaikan-kebaikan, wassayyiat, keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah telah menjelaskannya. Jadi subhanallah, ketika Allah menuliskan berbagai kebaikan dan berbagai macam keburukan, Allah telah jelaskan di sini. Di mana Allah jelaskan bahwa ini adalah yang baik, ini adalah yang buruk? Kira-kira di mana Allah jelaskan? Di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah jelaskan semuanya. Subhanallah. Dan tidaklah kita mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan teman-teman kecuali kita berthalabul ilmi, kecuali kita datang ke majelis ilmu. Dari mana kita tahu bahwa salat itu baik dan meninggalkan salat itu buruk? Dari Al-Qur'anul Karim. Dari mana kita tahu bahwa misalnya berthalabul ilmi, datang ke majelis ilmu itu adalah sebuah kebaikan dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian? Kira-kira dari mana kita tahu teman-teman? Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah telah menjelaskan secara gamblang, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang dia mendatangi majlis ilmu, mendatangi ilmu, jalannya ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah menjelaskan dengan gamblang, dan Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa misalnya sab'al mubiqat. Rasulullah SAW menjelaskan di antaranya apa? Hadis kata Rasulullah SAW, ada 7 yang dia itu mubiqat, yang bisa menghancurkan. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Di antaranya misalnya keburukan, Rasulullah memberi kabar kepada kita. Di antara yang bisa menghancurkan seseorang adalah riba. Yang bisa menghancurkan seseorang adalah membunuh seseorang dengan sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian di antara yang membuat seseorang itu hancur adalah dia menuduh seorang wanita mukminah yang mana dia tidak berzina, kemudian dia menuduhnya dengan berzina. Ini juga termasuk keburukan-keburukan ya. Dan itu semuanya sudah dijelaskan teman-teman secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Baik, setelah kita tahu bahwa semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya tidaklah seseorang teman-teman mengetahui kebaikan dan keburukan kecuali itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak sebuah doa. Apa doanya agar kita diberitahu, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini baik, ini hak, ini batil? Doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini doanya. Jangan kebalik-balik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Itu kebaliknya. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang baik itu baik, dan berilah pertolongan kepada hamba untuk bisa segera melakukannya. Warzuqna ittiba'ah, mengikutinya. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, dan berikanlah pertolongan kepada hamba untuk bisa menjauhinya. Subhanallah teman-teman. Di zaman yang penuh fitnah ini terkadang kebenaran itu tertutupi oleh
keburukan. Kebenaran itu tidak terlihat dan justru kebatilan yang muncul. Dan hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Di zaman kita sekarang itu subhanallah ada banyak orang-orang yang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, membalikan fakta. Ya kan? Kita banyak menemui begitu kan? Sehingga orang yang tidak tahu dikiranya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk di mata manusia. Dan kita tetap memohon kepada Allah karena Allah telah menjelaskan semuanya dengan gamblang. Kemudian di sini faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Ini teman-teman, subhanallah, faman hamma, dan barang siapa. Hamma itu kalau teman-teman lihat di kitab Arba'in teman-teman di sini jika ia berniat berbuat kebaikan. Padahal kalau kita lihat di kitabnya Ibnu Rajab yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang dimaksud dengan hamma di sini teman-teman bukan hanya niat tapi dia sudah berazam dan bertekad ya. Dia sudah berazam dan bertekad. Artinya kalau sudah berazam dan bertekad dia sudah berusaha. Nanti saya jelaskan contoh realnya. Kalau ada teman-teman yang sudah memiliki niat baik, kemudian sudah berusaha, sudah ada tekad azam, dan ternyata di sini subhanallah misalnya ternyata qadarullah belum terlaksana, maka kataballahu indahu hasanah ya subhanallah. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia punya niat baik, bertekad, berazam dan terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Allah akan menuliskan kalau kita melaksanakan kebaikan tersebut, Allah akan menuliskan 10 kebaikan sampai 100 kebaikan dan kebaikan yang berlipat ganda. Baik ibu-ibu, contoh misalnya begini. Contoh, sesuatu yang teman-teman tuh punya berniat dan sudah bertekad, berazam dengan niat yang hanya lintasan saja, itu berbeda. Misalnya contoh, kita ketika akan tidur misalnya, kita itu benar-benar sudah berusaha sebelum tidur, SOP-nya adalah berwudu dulu. Misalnya, berwudu, sikat gigi, cuci kaki, kemudian setelah itu bagi teman-teman yang tidak terbiasa bangun malam, salat witir. Kalau bagi teman-teman yang terbiasa salat malam, witirnya diakhirkan. Dan teman-teman bertekad, teman-teman ketika berada di tempat tidur, teman-teman berniat dalam hati dan bertekad, ya Allah, saya berniat tidur ini agar bisa bangun malam. Agar bisa apa? Bangun malam. Dan bisa salat qiyamul lail, bisa baca Al-Quran, bisa beristighfar. Teman-teman sudah bertekad, teman-teman sebelum tidur dikebas-kebas dulu tempat tidurnya. Artinya kan sudah berusaha, ya enggak? Berusaha untuk membersihkan tempat tidur 3 kali, baca bismillahi, bismillahi, bismillah. Kemudian setelah itu teman-teman baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Setelah itu diusapkan di wajah dan di tempat yang bisa kita usapkan, dan kita berazam, ya Allah bangunkan saya ya Rabb di pukul misalnya pukul 2:30. Saya mau salat malam, mau baca Quran, mau beristighfar. Ternyata teman-teman bangun di waktu subuh, terbangun adzan subuh berkumandang. Maka subhanallah, ketika teman-teman belum jadi berqiyamul lail, Allah telah mencatat sempurna. Teman-teman sempurna di catatan amalnya salat qiyamul lail. Teman-teman juga tercatat di catatan amal kita baca Al-Quran, dan juga tercatat di amalan kita beristighfar di waktu sahur, walaupun kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Ya, jadi adanya azam, adanya tekad, adanya usaha dulu. Berbeda dengan orang yang hanya saya mau salat malam. Setelah itu dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidur asal tidur, tidak berwudu dulu, tidak berdoa dulu, kemudian ia tidak bangun malam. Ini belum disebut dengan berazam, kata para ulama. Belum disebut dengan bertekad. Sama misalnya contoh lagi dalam kehidupan kita. Subhanallah. Misalnya teman-teman mau keinginan, niat, dan ini motivasi untuk diri saya tentunya dan teman-teman semuanya. Ya Allah, saya tahu saya hidup itu tidak tahu sampai kapan, tapi saya pengen
peninggal saya nanti dari dunia ini pengen ada aliran pahala yang mengalir ketika saya sudah terbujur kaku di kubur. Dan di antara aliran pahala yang terus mengalir pahalanya teman-teman, di antaranya misalnya membangun masjid, misalnya ngebor sumur, ya bikin sumur, itu di antara amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Kemudian teman-teman bilang, berniat dalam hati, ya Allah saya pengen banget bangun masjid. Ya Allah saya pengen sekali kalau ada proyek sumur, bangun sumur. Teman-teman berusaha waktu itu misalnya ketika itu bikin kotak di rumah khusus ini adalah untuk pembangunan masjid. Teman-teman mulai nabung atau untuk membangun sumur. Nah, ternyata sebelum cita-cita teman-teman Allah wujudkan, belum bangun masjidnya, belum ngebor sumurnya belum dibuat, Allah sudah mencabut nyawa kita. Maka Allah catat di catatan amal solih kita nanti di buku catatan bahwa kita sudah membangun masjid, bahwa kita sudah membuat sumur, ya, bahwa kita sudah mengalirkan air-air misalnya. Jadi penting bagi kita teman-teman untuk meniatkan sesuatu yang baik-baik saja. Penting bagi kita sebuah kaidah dalam kehidupan ini menengok hati kita, karena sejatinya niat itu ada dalam hati kita. Apapun yang kita niatkan dari sebuah kebaikan, Allah akan tulis dengan sempurna. Apalagi Masya Allah Tabarakar Rahman, Allah mudahkan baginya untuk merealisasikan dari amal soleh tersebut, dari niat baik teman-teman semuanya. Teman-teman mau berhaji, mau menghajikan orang tua misalnya, atau mau umrah, kemudian teman-teman benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman berusaha untuk mempelajari fikih haji, mempelajari fikih umrah, dan setelah itu misalnya Allah panggil, misalnya Allah realisasikan cita-cita teman-teman, maka Allah akan berikan pahala dengan berlipat-lipat. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, dan bisa lebih dari itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan di antara teman-teman contoh di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Allah akan melipat gandakan sebuah pahala, ada di dalam, kalau teman-teman buka, ada dalam surah Al-An'am ayat 160. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, berniat kebaikan, maka Allah akan mendapatkan atau akan memberikan kepadanya 10 kebaikan, termasuk membaca Al-Quran. Kalau kita mengerjakan kebaikan, membaca Al-Quran 1 huruf saja, akan Allah balas berapa kata Rasulullah SAW? 10 kebaikan. Dan ada juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kalau teman-teman boleh buka, silakan surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nih teman-teman, kalau teman-teman menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengumpamakan seperti sebutir biji yang kita tanam. Lihat teman-teman, dan 1 butir biji itu dia tumbuh dengan 7 tangkai. Ya, teman-teman biasa kan kalau petani, coba lihat petani menanam apa tuh namanya? Biji dulu ya, bukan biji, apa namanya? Benih. Kemudian setelah itu muncul kan beberapa tangkai kan? Maka Allah katakan 7 tangkai. Dari 1 tangkai itu berapa muncul? Allah munculkan berapa di sini? Ada 100 biji lagi. Subhanallah. Nah, berarti 100 kali 7 berapa? 700. Allah bisa lipat gandakan apa yang kita infakkan menjadi 700 kali lipat. Jadi teman-teman, yang namanya berinfak tuh nggak usah hitung-hitungan. Ya Allah, saya mau infak nih 5.000, mesti nanti engkau balas 50.000. Karena kita menurut logika kita 10 kali lipat saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengganti sekitar 700 kali lipat. Dan yang namanya ganti dari Allah itu teman-teman nggak mesti uang. Kita infak uang, gantinya uang, tidak. Tapi subhanallah, yang pasti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang baik. Bisa jadi kita mendapatkan hidayah, bisa jadi kita mendapatkan guru yang terbaik, bisa jadi kita mendapatkan tetangga yang bagus, yang baik, bisa jadi Allah mengaruniakan kepada anak-anak kita salih dan salihah, bisa jadi kita mendapatkan komunitas yang baik. Itu semuanya rizkun minallah. Itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita menyempitkan akal kita bahwa apa yang kita keluarkan
keluarkan di jalan Allah itu mesti bentuknya harus uang, harus materi. Tidak, ya, bisa lebih dari itu. Dan hidayah itu tidak bisa diperjualbelikan. Kalaulah hidayah itu bisa kita beli, teman-teman, pasti kita semua ingin beli. Ya, tapi hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rizki yang paling agung di antara rizki yang Allah berikan, ganti yang paling baik di antara ganti yang Allah berikan adalah hidayah. Ya, subhanallah. Dan terkadang subhanallah teman-teman, ketika seseorang itu banyak berbuat baik, ya subhanallah, dan ini merupakan balasan dari Allah Asy-Syakir. Allah adalah zat Asy-Syakir. Allah itu yang maha membalas ya kebaikan setiap hambanya. Maka subhanallah, Allah akan datangkan kepada kita orang-orang baik. Itu sunnatullah. Kalau kita banyak berbuat amal soleh, dan amal soleh ini terbagi menjadi dua. Ada amal soleh yang kita lakukan berhubungan dengan haknya Allah. Ada amal soleh yang kita lakukan berhubungan dengan haknya manusia. Jadi kebaikan ini terbagi menjadi dua. Albir, kebaikan itu bahasa Arabnya albir. Ini terbagi menjadi dua. Ada kebaikan yang kita lakukan berhubungan dengan hak-haknya Allah. Ada kebaikan yang kita lakukan berhubungan dengan hak sesama hamba Allah. Di antara contoh kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan berhubungan dengan haknya Allah, misalnya apa teman-teman? Misalnya apa? Salat, ya kan? Itu kan haknya Allah ya. Kalau berhubungan dengan hamba Allah, apa kebaikan contohnya? Menolong sesama. Dan subhanallah, misalnya kita menolong sesama, orang yang suka menolong sesama, teman-teman, subhanallah, ini adalah amal salih, kebaikan berhubungan dengan sesama hamba Allah. Maka Allah akan dekatkan orang-orang baik untuknya. Masya Allah. Jadi itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, yang namanya orang baik, kita dikelilingi orang baik, teman-teman, itu adalah rizki dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang berilmu. Apalagi orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu teman-teman tidak butuh dengan amal soleh kita. Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan amal soleh kita. Kalaulah misalnya ada orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak mencintai Allah, Allah akan datangkan sebuah kaum yang kaum tersebut mencintai Allah dan mereka pun mencintainya. Allah mencintainya dan mereka pun mencintai Allah. Jadi Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Semua amal soleh yang kita lakukan, baik itu berhubungan dengan haknya Allah ataupun dengan makhluk, ya, semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, balik lagi. Subhanallah. Dan ini yang menjadi fokus untuk kehidupan kita, bahwa sekecil apapun dari kebaikan, teman-teman, jangan pernah kita sepelekan. Jangan pernah kita sepelekan. Karena kalau kebaikan saja dilipat gandakan, subhanallah, begitu pula dengan dosa. Dosa juga jangan kita sepelekan. Ya, dosa itu teman-teman terkadang akan menjadi sesuatu yang besar apabila dosa-dosa kecil kita remehkan. Ya, kemaksiatan itu kalau sudah kita biasakan, maka akan menjadi pola di dalam kehidupan kita dan kita sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, jadi sama-sama dilipat gandakan sebenarnya. Ghibah. Contoh ghibah, orang gunjingin orang. Mungkin bagi sebagian orang mereka mengatakan itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau sudah sering terjadi kepada dirinya, kalau kumpul ngomongin orang, maka itu akan terjadi pola di dalam kehidupannya. Dan dia sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, dan dia sudah tidak ingat lagi bahwa ghibah itu adalah dosa besar. Ya, subhanallah. Jadi ini perkara yang mesti kita harus ingat-ingat, bahwa dalam kehidupan ini teman-teman sering-seringlah berniat ya untuk kebaikan. Bahkan dijelaskan subhanallah ya di dalam saya baca, subhanallah, ini bagus banget teman-teman, bahwa apa kata Rasulullah SAW, mohon dicatat baik-baik, ini bagus banget ya, hadisnya panjang tapi saya akan meringkasnya. Kata Rasulullah SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu sesungguhnya hanya untuk 4 golongan, 4 jenis orang. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Ada kan orang-orang yang Allah berikan dia hartanya cukup, ilmunya juga bagus, hartanya juga banyak misalnya. Maka kemudian dia pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Dan orang yang diberikan harta yang banyak ini, dia gunakan hartanya untuk bersilaturahim kepada karib kerabatnya. Karena dia punya ilmu. Orang punya ilmu itu berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu. Orang punya ilmu itu ketika tahu bahwa yang namanya silaturahim adalah
adalah perintah dari Allah, menghubungkan karib kerabat adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun mencoba untuk bersilaturahim. Ya, dan ketahuilah wahai saudariku bahwa silaturahim ini juga punya banyak keutamaan. Di antaranya bisa menjadikan usia seseorang lebih barakah, lebih panjang, maksudnya lebih barakah, dan juga bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Ya, subhanallah. Dan ini adalah kedudukan yang paling utama. Jadi orang punya harta, punya ilmu, dia gunakan hartanya di jalan Allah. Contohnya misalnya dia bersilaturahim, menyambung tali silaturahim, atau dia menginfakkan hartanya di jalan Allah karena dia tahu dia berilmu. Menginfakkan hartanya itu adalah harta sesungguhnya dia yang akan dibawa mati. Maka kata Rasulullah SAW, ini yang paling bagus, tingkatan yang paling bagus. Yang kedua, ada seseorang yang Allah berikan ilmu tapi belum Allah berikan rizki harta. Ilmu juga rizki, teman-teman. Jadi jangan mindset kita itu yang namanya rizki itu fulus, cuan. Jangan. Ya, ilmu juga rizki. Bahkan kita saat ini sedang mendapatkan warisan dari para nabi, yaitu ilmu. Dan kedua, ini ada orang yang dia diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa shadiqun niyah, tapi dia jujur dalam niatnya. Di dalam hatinya dia berniat. Ya, wa yaqul, dia mengatakan dalam hatinya, ya Rabb, kalaulah seandainya saya punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh fulanah misalnya, maka saya akan membangun masjid misalnya. Saya akan membangun pondok pesantren. Saya akan membangun tempat-tempat panti asuhan misalnya. Saya mau membangun rumah tahfidz misalnya. Dia punya ilmu, dia punya niat yang jujur, tapi dia belum dianugerahkan oleh Allah sebuah harta. Maka subhanallah, fahuwa biniyati, kata Rasulullah SAW, maka Allah telah menulis baginya apa-apa yang ia niatkan. Subhanallah. Dia nggak punya harta tapi dia punya niat. Punya niat, ya Allah, saya nggak punya harta tapi saya punya niat. Sesuk lek duwe harta kayak fulanah, ya Rob, saya mau bikin majlis taklim di rumahku. Snacknya dari saya, semuanya dari saya misalnya. Itu niat, begitu saja sudah Allah kasih kebaikan, Allah kasih pahala. Ya Allah, kalau kayak fulanah misalnya, dia bisa mengumrohkan ibunya, dia bisa menghajikan ibunya karena dia punya harta. Ya Allah, kalau saya punya harta, saya pun mau menghajikan tetanggaku, saya mau menghajikan ibuku. Sudah Allah catat dengan kebaikan. Subhanallah. Fa ajruhuma sawa, dan nilai pahalanya golongan pertama dan golongan kedua itu sama. Subhanallah, sama. Yang ketiga, abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahmah wa la ya'lam fihi lillahi haqqan wa hadha bi akhbasil manazil. Yang ketiga ini, teman-teman, adalah kebalikan dari golongan yang pertama. Kira-kira apa tuh? Seorang hamba diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, maka dia menggunakan hartanya untuk berfoya-foya. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak memberikan hak-hak tetangganya, dia tidak memberikan hak-hak karib kerabatnya. Dia pakai hartanya untuk bermaksiat di jalan Allah misalnya. Dan ini banyak, teman-teman, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ia gunakan hartanya bukan di jalan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, akhbasil manazil, ini kedudukan yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya harta tapi nggak punya ilmu. Dia gunakan hartanya untuk berfoya-foya. Dia gunakan menghabiskan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan yang ketiga adalah akhbasul manazil, kedudukan yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat adalah abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman, seorang hamba yang dia tidak diberikan oleh Allah harta, juga tidak diberikan oleh Allah ilmu. Fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan fahuwa bi niyyatihi fawizruhuma sawa. Yang keempat ini, dia nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, tapi dia ada kepengen begini. Misalnya nih, di sebuah kampung ada orang juragan paling kaya raya, dan di situ misalnya juragan itu karena punya harta banyak, setiap malam minggu, setiap malam ahad dia membuat orkestra. Apa tuh? Memanggil biduan-biduan cantik, memanggil orang-orang untuk bernyanyi-nyanyi dan minum minuman keras di rumahnya. Nah, golongan yang keempat ini, dia nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi punya niat jelek. Dia bilang dalam hatinya, ya Allah, kalau engkau berikan harta kayak juragan itu, saya nanti
mau deh malam Ahad juga mendatangkan biduan-biduan cantik, mendatangkan, menyiapkan homer-homer, menyiapkan minuman-minuman keras yang akan saya adakan di rumah. Dia baru tok niat begitu, kata Rasulullah SAW, fawizruhuma sawa, maka dosanya sama dengan yang ketiga. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Jadi hati-hati dengan niat itu, karena subhanallah niat menjadi barometer diterimanya amal saleh kita atau menjadi barometer ditempatkannya manusia di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu sebuah hadis yang sangat agung ini yang berkenaan dengan apa-apa semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkenaan dengan sebuah niat. Di sini Allah menjelaskan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Kita lanjutkan ya. Barang siapa yang dia punya niat buruk, hamma bisayyi'ah, dan dia bertekad berazam kayak tadi ya, yang keempat ini, golongan yang keempat, dia punya niat buruk. Nanti akan saya datangkan biduan-biduan cantik, saya sediakan minuman khamar misalnya, biar kayak juragan. Falam ya'malha, tapi dia belum melaksanakannya karena nggak ada harta. Dan ibu-ibu tahu, sekali memanggil tim orkestra itu bisa puluhan juta loh. Iya nggak? Berapa tuh? Bisa 20 sampai 25 juta, ya kan? Kalau dia punya niat tapi belum terlaksana, maka Allah akan tuliskan tadi wizarnya sama. Tapi kalau misalnya dia melaksanakan itu, Allah kasih ternyata harta kepadanya dan dia melaksanakan apa yang diinginkan baginya, maka wa in hamma biha, di sini fa'amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidah. Allah akan tuliskan baginya sayyi'ah, keburukan, yang keburukan tersebut diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu keburukan. Dan ini menunjukkan teman-teman kemahabaikannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalaulah bukan Allah yang maha baik, maka pastinya semua dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak bisa menutupi dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena pastinya dosa-dosa setiap hari yang kita lakukan semuanya tercatat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya berupa sebesar biji atom misalnya ya, atau bahkan kalau dikatakan oleh para ulama bukan sebesar biji atom teman-teman, yang dikatakan sebesar biji sawi itu ukurannya lebih kecil lagi. Orang yang berbuat buruk, ada yang mengatakan bukan sebesar biji sawi, malah misalnya di sini ada debu nih, terus saya tempelkan tangan saya seperti ini, ada yang kotoran yang nempel di tangan saya, maka itulah yang termasuk dari dzarrah. Ada kan dalam surat Az-Zalzalah, dzarrah itu sebesar biji, bukan biji sawi sebenarnya, lebih kecil dari itu ukurannya. Orang yang mengerjakan kebaikan sebesar bekas, kalau kita tempel kemudian ada sisa-sisa debu sebesar itu, maka Allah akan catat dengan kebaikan dan Allah akan balas dengan kebaikan. Barang siapa yang dia berlaku keburukan, dia berniat, maka Allah pun akan tulis dengan keburukan. Subhanallah. Dan hati-hati teman-teman, ini menjadi pelajaran untuk kita agar kita sampaikan kepada anak-anak bahwa teruslah kita berniat yang baik-baik saja. Ya, jangan ada niat-niat yang buruk, karena itu akan merusak akal pikiran kita. Wallahi, jangan sampai setan mempermainkan kita di dalam kehidupan kita. Kadang niat yang buruk itu datang dari setan. Ya, kita sudah niat baik, kemudian setan menghembuskan, jangan kau seperti itu. Misalnya kita punya tetangga, ya misal kita sudah pengen berniat baik untuk tetangga kita, kemudian setan menghembuskan sebuah godaannya, kata dia, "Enggak usah kamu berbuat baik kepada tetanggamu. Tetanggamu adalah orang yang zalim kepadamu. Tetanggamu tidak pernah berbuat baik." Kemudian kita mengurungkan niat untuk kita berbuat baik kepada tetangga, atau justru misalnya ada niat keburukan yang ada di dalam hati kita, itu wal'iyadzubillah. Maka sebelum keburukan itu kita lakukan, hendaklah kita berta'awud. Ya, kalau ada godaan setan itu cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena musuh yang paling nyata di dalam kehidupan kita, ya akhwat, adalah syaitan yang terkutuk. Teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati hambanya, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah aku di dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan Rabb yang telah maha membolak-balikan
menjadikan hati kita sarrif qalbi ala ta'atik, maka jadikan hati-hati kita untuk tetap mentaatimu. Allahu Akbar. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah, mari ketika ada niat baik jangan kita tunda. Ketika teman-teman misalnya saat ini membaca postingan, kadang begini ya teman-teman, subhanallah, kita itu dalam zaman sekarang ini kadang bagi teman-teman yang secara tidak langsung ternyata baca postingan misalnya entah di broadcast WA atau misalnya di tempat lain di media sosial, kemudian terbetik di situ ada sebuah nasihat, misalnya ingatlah kematian, atau misalnya di situ ada note yang menyebutkan bahwa bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat untukmu. Terus kita niat nih, ya Allah saya pengen baca Al-Quran, itu jangan ditunda lagi dan lagi dan lagi, nanti, karena sesungguhnya itu adalah hidayah dari Allah, itu adalah hidayah dari Allah. Kita bersegera, oh iya baca Al-Quran. Atau misalnya thread gitu ya, ada info apa misalnya membantu korban kebanjiran di mana Blitar, kan sekarang banyak yang banjir ya. Terus kita dapat info itu, ya Allah saya mau menginfakkan hartaku di jalan Engkau. Jangan tunggu nanti, nunggu subuh misalnya, kan katanya sedekah subuh katanya bagus misalnya. Teman-teman pas postingan itu teman-teman baca sebelum tidur misal, maka bersegera. Belum tentu subuh itu Allah masih berikan kesempatan untuk kita bersedekah, untuk kita berinfak. Jadi kalau ada niat baik jangan ditunda-tunda. Kalau ada niat buruk yang muncul, cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Cepat-cepat kita berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Jadi akhwat, sebaiknya kita itu lebih memperdengarkan atau lebih mendengarkan apa yang ada dalam hati kita. Hati kita itu tidak pernah berdusta. Pasti hati kita akan mengajak kepada kita kebaikan. Tapi terkadang kita tidak menghiraukannya. Ya, saya yakin teman-teman semuanya adalah orang-orang baik dan Allah telah memberikan banyak sekali petunjuk hidayah di dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita menyepelekannya, padahal yang namanya kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Jikalau ada sesuatu di depan mata kita, sebuah kebaikan, maka berfastabiqul khairat, bersegera. Itu kaidah di dalam Islam. Ya, jika ada kebaikan di depan mata kita, kita datangi dengan berfastabiqul khairat. Dan tidak ada kebaikan yang ada di dunia ini teman-teman kecuali apa-apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sahihnya. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kitab di pagi hari ini. Oh iya, sedikit saya terlupa. Kalau di dalam hadis ini disebutkan bahwa yang namanya dosa itu tidak dilipat gandakan oleh Allah. Padahal ada di dalam riwayat lain teman-teman, ini penting catatan. Ada sesuatu yang Allah lipat gandakan, baik itu kebaikan atau keburukannya jika kita lakukan. Tolong dicatat baik-baik agar kita waspada. Contoh misalnya, di dalam 1 tahun itu ada 4 bulan. Bulan haram. Bulan apa aja? Teman-teman, bulan apa aja bulan haram itu? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, ya kan? Muharram, Rajab. 4. Maka dalam 4 bulan itu teman-teman, kalau teman-teman ketemu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, teman-teman sudah pasang alarm masing-masing. Apa isi alarmnya? Alarmnya tingkatkan amal solihmu dan hati-hati dengan sebuah dosa. Barang siapa yang melakukan amal solih di 4 bulan haram, maka Allah akan lipat gandakan amal solih tersebut pahalanya. Menuntut ilmunya teman-teman di bulan haram, pahalanya itu berbeda dengan menuntut ilmu teman-teman di bulan ini. Salatnya teman-teman di bulan haram itu pahalanya berbeda dengan pahala salat teman-teman di bulan-bulan lainnya. Begitu pula dosa. Dosa, maksiat yang kita lakukan di bulan haram akan Allah lipat gandakan dosanya. Ya, subhanallah. Itu kalau berurusan dengan waktu. Yang kedua, berurusan dengan tempat. Subhanallah. Ini menjadi motivasi untuk kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman semuanya untuk bisa berkunjung ke tanah haram. Dan tanah haram itu punya kaidah tersendiri. Barang siapa yang melakukan amal solih di tanah haram, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya. Contoh teman-teman, teman-teman mendatangi tanah haram, kemudian sholat di dalamnya, maka Allah akan lipat gandakan
gandakan menjadi 100.000. Kalau Madinah, kalau 1.000, 100.000 pahala. Dan yang namanya tanah haram itu, teman-teman sudah berada di Mekah, mendapat pahala 100.000 itu bukan hanya di Masjidil Haram. Ini tolong catat baik-baik. Teman-teman sholat di hotel misalnya, atau sholat di sebuah tempat di kota Mekah, walaupun itu bukan di Masjidil Haram, tapi dia masuk ke tanah haram, Allah lipat gandakan 100.000 kali lipatnya. Subhanallah. Dan ini kemahabaikannya Allah, teman-teman. Saya tuh baru berpikir ini, subhanallah, setelah Allah berikan kesempatan Ramadan itu. Ramadan kalau teman-teman tahu, tepat biasanya pada tanggal 27 Ramadan, malam 27, itu Masjidil Haram padatnya luar biasa. Yang biasanya gerbang itu ditutup biasanya sebelum buka puasa, jam 2 itu sudah ditutup penuh. Ya. Coba kalau Allah hanya menjadikan pahala 100.000 itu di Masjidil Haram, alangkah sedihnya orang-orang yang sudah ke sana, ya kan? Ya Allah, nggak bisa masuk Masjidil Haram karena penuh, nggak bisa mendapatkan pahala 100.000. Maka Allah berikan kebaikan untuk kita, siapapun yang sholat di tanah haram, dia akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Begitu pula dosa, ya akhwat. Jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan maksiat di tanah haram, karena akan dilipat gandakan perbuatan dosa tersebut, ya subhanallah, di dalam catatan amalan kita. Allahu Akbar. Sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu menjauhi untuk tinggal di tanah haram karena mereka takut kalau setelah Allah berikan kesempatan tinggal di tanah haram ternyata melakukan dosa. Ya, mereka lebih memilih untuk tinggal di luar tanah haram. Dan ini adalah sebuah konsekuensi. Ketika kita di situ ada pahala yang besar, di situ pula dosa menanti. Dan betul teman-teman, bukan hanya isapan jempol. Ketika teman-teman mungkin mendengar kabar ada orang-orang yang disegerakan balasannya di tanah haram, itu betul adanya. Apa yang teman-teman lakukan, subhanallah, di sana disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, subhanallah. Sampai dari keburukan pun demikian. Baru kemarin saya mendapatkan kabar bahwa ada seseorang yang dia itu hatinya busuk, sampai ketika dia di tanah haram pun dia masih punya niat busuk. Dia suka istilahnya jailin kawannya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Setiap kali dia akan keluar hotel mau ke Masjidil Haram tersesat, nggak nyampe ke Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram itu menurut orang normal itu sudah dekat, tapi dia dibuat oleh Allah itu muter nggak nyampe Masjidil Haram. Subhanallah. Mungkin bagi teman-teman juga pernah mendengar ada orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, dan itu benar nyata adanya. Ya. Benar nyata adanya. Kenapa? Karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita yang normal, Ka'bah itu ada depan mata. Tapi bagi sebagian orang, Allah haramkan baginya untuk tidak melihat Ka'bah. Allahul Musta'an. Maka berhati-hatilah dengan ucapan kita. Berhati-hatilah dengan perbuatan kita. Manakala Allah berikan kesempatan untuk kawan-kawan semuanya, untuk teman-teman semuanya, mendatangi tanah haram. Niat dari Indonesia dengan niat-niat yang baik. Ya Allah, saya di sana mau bersedekah. Ya Allah, saya di sana mau membaca Al-Quran. Ya Allah, saya di sana mau memperbanyak ibadah salat. Ya Allah, saya di sana mau memperbanyak menolong orang, dan Allah akan tuliskan pahala dari apa yang kita niatkan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.